Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan berkenalan dengan bagaimana membuat tabel dengan menggunakan script HTML. Nah, di sini untuk tabel sendiri terdiri dari beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah baris. Nah, di sini ya. Yang pertama adalah baris pada kolom warna hijau. Yang kedua ada kolom yang berwarna kuning. Dan yang ketiga adalah sel yang berwarna putih. Dan yang terakhir adalah garis. Ya, untuk membuat tabel terlihat nyata. Oke, baik, kita langsung praktekkan bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan HTML. Oke, ya, seperti biasa kita buka text editor yang digunakan. Nah, di sini pada text editor kita buat satu buah file dengan nama tabel.html. Selanjutnya kita masukkan atau ketikkan tag dasar dari pemrograman HTML. Ya, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat judulnya adalah latihan membuat tabel. Nah, pada pembuatan tabel di sini ada beberapa fungsi atau tag yang digunakan. Oke, yang pertama adalah tag dari tabel. Nah, fungsi tag dari tabel ini adalah suatu tag atau fungsi untuk membuat tabel. Jadi medianya istilahnya. Jadi media untuk pembuatan tabel. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah tr. TR di sini singkatan dari tabel row. Fungsinya yaitu untuk membuat suatu baris pada pembuatan tabel. Nah, setelah kita membuat baris, selanjutnya kita akan membuat sel tersebut. Nah, untuk pembuatan sel kita menggunakan perintah td, yaitu tabel data. Ya, di sini untuk isi dari td saya gunakan misalkan A. Selanjutnya saya tambahkan lagi yaitu sel kedua, yaitu dengan nama B. Ya, itu pada baris pertama. Jadi baris pertama terdiri dari dua sel, yaitu A dan B. Selanjutnya saya akan membuat lagi satu buah baris di mana selnya yang berisikan adalah sel C dan sel D. Kita save ya. Nah, di sini saya contohkan membuat
dua buah baris pada tabel yang berisikan 4 buah sel ya. Setelah kita save, lalu kita buka menggunakan browser ya. Kita lihat hasilnya A, B, C, D ya. Jadi di sini kita sudah membuat suatu tabel. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah sel A, sel B, sel C, dan sel D. Untuk baris pertama yaitu A dan D, dan baris kedua C dan D. Terus kolom pertama adalah A dan C, kolom kedua adalah B dan D. Nah, di sini kan baru ada 3 unsur utama untuk pembuatan tabel, yaitu pertama sel ada, yang kedua baris, yang selanjutnya ada kolom, dan yang keempat yang belum kita buat adalah garisnya. Nah, di sini kita tambahkan garis untuk mempertegas si tabel tersebut. Nah, untuk pembuatan garis pada perintah tabel atau tag tabel di sini kita tambahkan fungsi dari border. Nah, untuk apa border? Nah, di sini adalah border untuk mempertegas garis pada pembuatan tabel. Nah, di sini tebal garis yang akan saya gunakan sebesar 1 poin. Nah, semakin besar angka atau poin yang digunakan, maka semakin tebal pula garis yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan 1, kita save. Selanjutnya kita reload. Ya, di sini sudah terlihat keempat elemen pembuatan tabel sudah terlihat ya, antara baris, kolom, sel, dan garis. Ini adalah contoh dari tabel sederhana. Selanjutnya kita akan memperlebar jarak antara garis pada antar sel, jadi agar tidak terlalu rapat. Nah, di sini kan kita lihat antara pada sel A dulu ya. Pada sel A di sini jarak antara garis atau kotak pada sel pertama dengan teksnya itu sangat dekat. Nah, di sini kita akan membuat jarak. Nah, untuk membuat jarak antar sel di sini saya tambahkan perintah sel padding setelah fungsi dari border. Di sini kita tambahkan sel padding sama dengan, nah di sini sel padding yang saya gunakan untuk jaraknya yaitu sebesar 10 poin ya. Kita reload, hasilnya seperti apa. Ini sebelum menggunakan perintah sel padding, dan ini sudah menggunakan perintah sel padding. Jadi jarak antara garis di sel A atau antar sel ya dengan teksnya semakin lebar. Bagaimana kalau misalnya kita memperbesar menjadi jaraknya yuk 100 poin. Oke, kita save, kita gunakan 100 poin, kita reload. Maka semakin besar pula jarak yang didapatkan. Ya. Jadi ini adalah pembuatan tabel sederhana dengan menggunakan HTML. Nah, di sini kita review sebentar. Yang pertama adalah perintah tabel tadi ya. Perintah tabel adalah medianya untuk pembuatan tabel yang akan kita buat. Selanjutnya ada perintah tr.
perintah TR yaitu untuk membuat suatu baris pada tabel. Ya, kita contohkan sini. Untuk misalkan kita membuat satu buah baris. Ya, di sini untuk C dan D saya hapus dulu. Kita save, kita reload. Maka dia akan membuat satu baris yang berisikan 2 sel atau 2 kolom. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau membuat 3 sel? Kita tinggal menambahkan perintah TD lagi di sini, tabel data di bawah DB. Contohnya saya akan menambahkan di sini isinya adalah Z. Saya save, kemudian saya reload. Jadi dia akan terus menambahkan satu baris ke sebelah kanan. Ya, itu perintah TR. Sedangkan untuk perintah TD di sini yaitu untuk membuat sel. Yang pertama adalah misalkan TDA, itu membuat sel pertama. Ini sel pertama. TDB, jadi kita membuat sel kedua, dan TDZ kita membuat sel ketiga. Oke, baik. Di sini baru satu baris ya, baru satu baris yang kita gunakan. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya akan menambahkan baris kedua? Nah, untuk menambahkan baris kedua, kita tinggal tambahkan perintah TR lagi. Ya, di sini saya kopikan, kita tambahkan lagi. Di sini perintah TR lagi berisikan, misalkan sel pertamanya adalah C, sel keduanya adalah D, sel ketiganya adalah X. Ya, kita save, kita reload, maka bertambahlah satu baris baru. Jadi kita mendapatkan 2 baris dalam satu tabel. Nah, tadi ya, kumpulan dari sel ini menjadi kolom. Misalkan ini adalah baris pertama, kolom pertama dengan nama A, dan yang C ini menjadi baris kedua, kolom pertama. Ini menjadi satu kolom A dan C. Dan barisnya adalah A, B, Z. Itu baris. A, C di sini adalah kolom. Kalau hanya huruf A, huruf D, huruf X itu disebut adalah sel. Oke, di sini saya akan menambahkan warna di masing-masing sel. Ya, di sini untuk di sel pertama yaitu A, saya akan menambahkan warna kuning, dan di sel Z saya akan menambahkan warna merah. Ya, kita balik lagi ke codingnya. Nah, di sini untuk menambahkan warna di masing-masing sel, kita tempatkan perintah BG color pada masing-masing selnya. Di sini yang A tadi saya akan tambahkan menjadi warna kuning, dan yang sel Z saya akan tambahkan warnanya menjadi warna merah. Sedangkan yang B kita gunakan yang defaultnya. Defaultnya di sini biasanya warnanya putih. Ya. Nah, pada sel A dan sel Z saya akan tambahkan warnanya menjadi merah dan kuning. Ya. Selanjutnya kita save dan kita reload, refresh. Otomatis sel A dan sel Z warnanya berubah menjadi kuning dan merah sesuai yang kita inginkan. Itu pada masing-masing sel. Bagaimana kalau misalkan kita akan membuat satu warna satu baris, misalkan pada C, D, dan X pada baris kedua ini
kita tambahkan warna yang sama. Otomatis pada baris kedua ini warnanya akan sama semua. Nah, di sini untuk menambahkan warna dalam satu baris, kita tambahkan perintah bagi colornya di belakang TR atau table row. Sini ya, BG color sama dengan. Nah, di sini selain kita bisa menggunakan nama warna, kita juga bisa menggunakan kode dari warnanya. Contohnya di sini saya akan menggunakan warnanya adalah FF54OO. Maaf, 00. Jadi pagar FF5400 kita save ya. Lalu kita masuk ke browser, kita refresh atau reload. Otomatis dalam satu baris dia akan berubah warnanya menjadi warna yang kita ketikkan. Nah, di sini contohnya adalah warna orange. Oke, baik. Itu fungsi untuk pemberian warna pada sel ataupun baris. Baik, untuk materi pembuatan tabel sederhana menggunakan HTML saya cukupkan sekian. Jika ada kesalahan pengucapan atau sedikit kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.